Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk Mbak Ersalwa bisa memimpin teman-temannya berdoa. Atau siapa yang bisa memimpin berdoa, silahkan. Baik, biar ibu saja yang memimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa seperti biasanya kita presensi terlebih dahulu. Bisa yang kameranya masih di off kan bisa segera dinyalakan terlebih dahulu. Kita presensi yang pertama ada Adin Bagus. Sepertinya belum masuk ya. Amanda Husnul Khotimah. Sama Aulia Rahmawati. Hadir, Bu. Ersalwa Herviana. Intan Octavia. Hadir, Bu. Revia Dewi. Hadir, Bu. Baik, ada beberapa yang tidak hadir ya. Untuk pembelajaran kali ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini itu adalah supaya siswa itu diharapkan dapat memahami karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN. Anak-anak, coba siapa yang tahu apa itu negara ASEAN? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, ASEAN adalah himpunan atau perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara, Bu. ya, pintar. ASEAN itu adalah himpunan atau perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Sebentar, Ibu izin share screen. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak di PPT ini, yaitu ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang mana berarti merupakan nama untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Semua kata atau frasa ASEAN dalam bahasa Inggris dan memiliki maknanya masing-masing. Bila diartikan secara umum, ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antara bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang biasa disebut sebagai Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang berdiri di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Latar belakang berdirinya ASEAN itu antara lain memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali negara Thailand. Yang kedua, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Yang ketiga, adanya persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara, serta yang terakhir yaitu sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Selanjutnya, tujuan berdirinya ASEAN yaitu yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Oke, negara mana saja yang menjadi negara anggota ASEAN? Mari kita lihat peta di sini. Di sini adalah macam-macam anggota negara ASEAN, yaitu ada negara Myanmar, ada Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam,
Singapura, Filipina, serta negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Nah, sekarang coba tugas kalian adalah menghafalkan nama-nama anggota negara ASEAN dalam waktu 5 menit. Nanti yang bisa silahkan langsung menjawab, akan Ibu kasih skor. Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak untuk kalian menghafal nama-nama negara anggota ASEAN. Oke, baik, karena sudah 5 menit, mungkin kalian sudah ada yang hafal ya, bisa langsung menyalakan audionya dan menjawab, menyebutkan negara-negara anggota ASEAN. Siapa yang sudah hafal? Saya, Bu. Iya, Intan, silahkan. Negara ASEAN meliputi Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, dan Filipina. Iya, sangat pandai. Berarti Mbak Intan ini dalam menghafalnya sangat cepat ya. Boleh beri tepuk tangan untuk Mbak Intan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Karena ini terlalu banyak, nanti kalian bisa baca mandiri di buku ya. Ibu hanya membacakan salah satu negara yang paling maju di antara negara-negara lain di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Negara Singapura, ini kepala negaranya adalah, kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yacob, kepala pemerintahannya ada Perdana Menteri Lee Hsien Loong, nama ibu kotanya adalah Singapura, bahasa di Singapura itu ada 4, yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, serta mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura. Luas wilayahnya itu hanya 716 km persegi, serta jumlah penduduknya ada 5.567.301 jiwa. Itu estimasi pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 9 Agustus 1965. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Singapura ini merupakan wilayah terkecil, negara yang wilayahnya itu sangat kecil di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya pun sangat sedikit dari negara-negara lain, namun Singapura ini dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini itu tidak lepas dari peranan Lee Kuan Yew, yaitu pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura, yang ini memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama kepemimpinannya, Lee Kuan Yew itu melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura, yaitu untuk mewujudkan Singapura maju. Serta Singapura ini tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya saja, namun Singapura ini sudah menjadi negara maju di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew itu terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Oke. Sekarang kita masuk ke tugas kelompok ya, karena anggotanya ini ada 6, jadi Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya ada 3 siswa. Tugasnya itu menganalisis atau menuliskan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, politik di salah satu negara ASEAN. Jadi kalian bebas milih negaranya, negara apa saja, boleh Indonesia, Myanmar, Singapura, atau yang lainnya. Nanti setelah selesai kalian bisa mempresentasikan. Oke, untuk bagian kelompoknya itu yang pertama, kelompok 1 ada Ersalwa, Aulia, sama Amanda, dan kelompok 2 ada Revia, Adin, sama Octavia. Ibu kasih waktu 15 menit, bisa dimulai dikerjakan dari sekarang. Kalian bisa melihat dari sumber yang sebanyak-banyaknya ya, anak-anak. Bisa dikerjakan mulai sekarang.
Baik, karena waktunya sudah 15 menit, silahkan perwakilan dari kelompok 1 sama kelompok 2 untuk mepresentasikan hasil diskusinya mengenai karakteristik sosial, budaya, ekonomi, politik di salah satu negara ASEAN. Dari kelompok 1, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Baik, Aulia, silahkan. Negara Filipina. Kehidupan sosial budaya. 1. Masyarakatnya mayoritas menganut agama Katolik. 2. Masyarakatnya Filipina sebagian besar memiliki budaya Melayu campur Eropa, Tionghoa, dan India. 3. Sebagian masyarakat Filipina yang beragama Islam mendiami Pulau Mindanao. Kehidupan ekonomi. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian. Yang kedua, produk unggul pertaniannya seperti nanas, padi, kelapa, dan gula diekspor ke berbagai negara. Yang ketiga, menjadi salah satu negara yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Kehidupan politik yang pertama, memiliki mata uang peso sebagai alat beli. Yang kedua, ibu kotanya adalah Manila. Yang ketiga, Filipina memiliki luas wilayah 343.448 km persegi. Yang keempat, lagu nasionalnya yaitu Lupang Hinirang. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Lanjut kelompok 2, siapa yang mau menjawab, mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Saya, Bu. Baik, Revia, silakan. Negara Singapura, sosial budaya. Yang pertama, mayoritas masyarakat Singapura adalah etnis Tionghoa. Kemudian yang kedua, memiliki tingkat tindakan korupsi yang rendah sehingga penduduknya lebih makmur. Yang ketiga, memiliki patung singa ikonik yaitu Merlion. Kemudian bidang ekonomi, yang pertama sebagai negara paling maju di kawasan ASEAN. Kemudian yang kedua menjadi negara transit teramai di Asia. Yang ketiga, kehidupan ekonominya tergantung pada kegiatan ekspor dan impor di bidang manufaktur. Kemudian kondisi politiknya. Yang pertama, Singapura memiliki mata uang dolar Singapura sebagai alat beli. Kemudian yang kedua, ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Dan yang ketiga, luas wilayahnya hanya 716 km persegi. Sudah, Bu. Oh, baik, iya. Sangat jelas ya yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu dua negara tersebut, yaitu Filipina dan Singapura, itu memiliki kehidupan yang berbeda-beda di setiap bidangnya. Contoh tadi di Filipina mayoritas warganya itu beragama Katolik, sedangkan Singapura warganya banyak menganut etnis Tionghoa. Mata uangnya juga berbeda. Negara Filipina mata uangnya peso, sedangkan Singapura mata uangnya adalah dolar Singapura. Begitu juga dengan 8 negara ASEAN lainnya, kehidupannya pasti lebih beragam lagi, mulai dari kehidupan sosial budayanya, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Baik ya, sekiranya cukup dari Ibu karena waktunya sudah selesai. Nanti materi hari ini bisa kalian pelajari ulang di rumah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan materinya masih kurang bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.